Desa Wanaraja terletak di kaki perbukitan, sekitar 2 jam perjalanan dari kota. Jalanan berbatu dan udara yang sejuk menjadi ciri khas desa ini. Pagi-pagi sekali, suara ayam dan denting alat dapur dari dapur-dapur rumah warga menjadi pengantar hari. Tak banyak yang berubah di Wanaraja selama puluhan tahun. Orang-orangnya bersahaja, saling mengenal, dan hidup dalam ritme yang sederhana. Di salah satu rumah kayu bergaya lama di tepi desa, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Wirya. Warga mengenalnya sebagai sosok teladan. Rumahnya tak mewah, tapi rapi dan bersih. Tiap Jumat pagi, ia selalu terlihat ikut membersihkan masjid bersama para tetua kampung. Anak-anak menyapanya dengan sopan, dan ia selalu membalas dengan senyum ramah. Pak Wirya tinggal bersama istrinya, Burini, dan seorang gadis remaja bernama Naila, anak dari pernikahan Burini sebelumnya. Naila baru menginjak usia 15, gadis pendiam yang senang membantu ibunya menanam bunga di halaman. Ia memanggil Pak Wirya dengan sebutan ayah, walau tak pernah benar-benar akrab. Mereka hidup tenang, atau setidaknya tampak seperti itu di mata warga. Menjelang pemilihan kepala desa yang akan digelar 2 bulan lagi, nama Pak Wirya mulai sering dibicarakan. Warga banyak yang berharap ia bersedia mencalonkan diri. Beberapa tokoh masyarakat bahkan datang langsung ke rumahnya, membawa niat baik dan dukungan. Kalau Pak Wirya yang pimpin, insya Allah desa ini makin baik, ujar Pak Samin, seorang petani tua, saat duduk di beranda rumah Pak Wirya. Orang jujur, bersih, ngerti agama, gak neko-neko. Pak Wirya hanya tersenyum, menunduk sedikit. Kalau memang itu kehendak warga, saya hanya bisa minta doa. Niat saya hanya ingin membantu, ucapnya rendah hati. Kata-kata itu menyebar cepat. Dukungan pun berdatangan. Spanduk mulai terpajang, dan warga dengan sukarela menyebarkan kabar tentang pencalonan Pak Wirya. Ia tak perlu membayar siapapun, karismanya sudah cukup jadi kampanye. Namun, tak banyak yang tahu, tiap malam selepas Isya, Pak Wirya berjalan sendirian ke belakang rumah. Melewati kebun, lalu berhenti di tepi sumur tua yang sudah lama tak digunakan. Di sanalah ia kadang berdiri lama, seolah mendengarkan sesuatu dari dalam kegelapan. Di malam-malam itulah wajahnya berubah. Tak lagi ramah dan tenang, ada sorot dingin dalam matanya, dan bibirnya bergetar, melafalkan sesuatu yang tak dimengerti siapapun, kecuali dirinya sendiri. Malam itu langit di desa Wanaraja gelap tanpa bintang. Angin sejuk menyusup lewat celah-celah dinding rumah kayu, membawa serta aroma tanah basah dan dedaunan tua. Di dalam rumah, Burini sudah tertidur, sementara Naila masih duduk di dekat jendela kamarnya, menatap halaman yang remang oleh cahaya lampu gantung. Ia menyukai malam yang sunyi, tapi entah kenapa malam ini terasa sedikit berbeda. Lebih berat, lebih dingin. Sementara itu, di luar, Pak Wirya melangkah pelan ke belakang rumah. Langkahnya mantap, seolah sudah tahu betul kemana harus menuju. Di tangan kanannya tergenggam kunci kecil yang sudah berkarat. Ia berhenti di depan sebuah pintu kayu yang tertutup oleh tanaman rambat. Pintu kecil menuju gudang tua yang sudah lama tak digunakan. Gudang itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menembus dari celah-celah dinding bambu. Di sudut ruangan, ada sebuah peti kayu lapuk yang tampak tertutup debu. Dari dalamnya, Pak Wirya mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam. Di dalamnya terdapat seikat bunga 7 rupa, sebuah kendi kecil, dan sebuah kertas bertuliskan aksara Jawa kuno. Itulah warisan dari Mbah Rono, dukun sepuh dari desa seberang yang dulu sempat tinggal di Wanaraja sebelum menghilang tanpa jejak. Sebelum Mbah Rono pergi, ia pernah berpesan pada Pak Wirya yang saat itu masih muda. Jika kau ingin jalan yang mudah,
Jangan tanya harga yang akan kau bayar, tapi ketika waktunya tiba, jangan pula kau tolak. Dan sekarang, pesan itu kembali terngiang. Usia Pak Wirya sudah lewat 50. Ia tahu waktu semakin menipis, dan kesempatan memimpin desa takkan datang dua kali. Ia tak mau kalah dengan calon lain yang lebih muda dan agresif. Jalan biasa sudah terlalu lambat. Ia ingin memastikan kemenangannya. Beberapa hari kemudian, ia diam-diam mengunjungi hutan di perbatasan desa, tempat yang dulunya dikenal sebagai Wana Petak, sebuah tanah larangan yang dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk tak kasat mata. Di sana, ia bertemu seorang lelaki tua bertudung, matanya dalam dan suara lirih seperti desis ular. "Kau datang untuk menang?" tanya si lelaki. Pak Wirya mengangguk pelan. "Maka siapkan satu yang dekat dengan darahmu, satu yang percaya padamu, yang akan dikorbankan dalam diam." Pak Wirya tidak langsung menjawab, tapi jauh di dalam hatinya, ia sudah tahu nama siapa yang akan ia sebut. Naila. Pagi hari di desa Wanaraja selalu dimulai dengan suara burung dan aroma kayu bakar dari dapur-dapur rumah penduduk. Di rumah Pak Wirya, Bu Rini sedang menanak nasi di dapur, sementara Naila menyiram bunga di halaman. Wajah gadis itu cerah, senyumnya lembut. Ia tumbuh menjadi pribadi yang pendiam, tapi penuh perhatian. Beberapa tetangga sering memujinya sebagai gadis baik dan sopan. Namun sudah beberapa hari ini Naila merasa ada yang berubah. "Ayah akhir-akhir ini jarang ngajak bicara ya?" tanyanya suatu malam pada Bu Rini saat mereka sedang mencuci piring bersama. Bu Rini menghela napas pelan. "Mungkin karena pemilihan sudah dekat, ayahmu banyak mikir." Tapi Naila tahu, ini bukan cuma soal politik desa. Ayah tirinya, yang biasanya lembut dan suka berbagi cerita, kini lebih sering diam. Sorot matanya juga berbeda. Dingin, tajam, kadang seperti melihat dirinya bukan sebagai anak, tapi sesuatu yang lain. Pernah suatu malam, Naila terbangun karena merasa haus. Saat turun ke dapur, ia mendengar langkah kaki dari arah belakang rumah. Ia mengintip lewat jendela kecil dan melihat Pak Wirya berdiri di tepi sumur, menatap air yang tenang dan hitam. Tubuhnya kaku dan bibirnya bergerak seperti membaca sesuatu. Naila memanggil pelan, "Ayah," tapi lelaki itu tak menoleh. Ia hanya diam, lalu perlahan melangkah kembali ke dalam rumah lewat pintu belakang. Esok paginya, saat ditanya, Pak Wirya hanya tersenyum kecil. "Kau mungkin mimpi, Nay. Ayah semalam tidur nyenyak." Naila tahu apa yang ia lihat. Ia tidak bermimpi. Dan sejak malam itu, sumur tua di belakang rumah mulai terasa aneh, seperti ada yang mengintip dari dalamnya setiap kali ia melewati. Lalu, mulai muncul tanda-tanda kecil lainnya. Seekor burung mati ditemukan di jendela kamar Naila. Satu hari kemudian, kaca cermin di kamarnya retak tanpa sebab. Dan suatu sore saat ia sedang sendiri di rumah, ia mendengar suara air menetes dari arah sumur, padahal sumur itu sudah lama kering. Namun semua itu disimpannya sendiri. Ia masih berusaha percaya bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa Pak Wirya hanya sedang sibuk. Tapi ia tidak tahu bahwa Pak Wirya sudah menyebut namanya dalam doa paling gelap yang pernah ia ucapkan. Tinggal seminggu lagi menuju hari pemilihan kepala desa. Di desa Wanaraja, suasana mulai ramai. Spanduk Pak Wirya terpasang di banyak sudut desa. Gambar dirinya dengan senyum lebar, mengenakan peci dan baju putih. Beberapa warga bahkan mulai menyebutnya dengan panggilan Pak Lurah. Namun di balik semua semangat itu, rumah Pak Wirya justru makin terasa sunyi. Bu Rini kerap merasa suaminya lebih banyak mengurung diri di ruang belakang, atau pergi entah kemana tanpa pamit. Ia tak pernah menjawab dengan jelas kemana perginya. Kalau ditanya, jawabannya selalu singkat. Silaturahmi ke tokoh masyarakat.
diskusi dengan panitia desa. Padahal Bu Rini tahu, ia tak sedang bicara dengan siapapun. Naila pun makin sering merasa gelisah. Ada malam-malam di mana ia terbangun karena mimpi buruk. Mimpi dirinya tenggelam di air gelap, sementara seseorang berdiri di bibir sumur, membiarkannya hanyut. Mimpi itu datang berulang. Dan setiap bangun, tubuhnya selalu dingin. Bahkan pakaiannya terkadang basah seperti habis kehujanan, meski atap kamarnya tak pernah bocor. Suatu malam, ia menemukan sesuatu aneh di bawah bantalnya, seikat bunga 7 rupa yang mulai layu. Tak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Hari-hari menjelang pemilihan, suasana di dalam rumah menjadi berat. Pak Wirya semakin pendiam. Bahkan tatapannya pada Naila kadang kosong. Pernah sekali, saat Naila sedang menuang air ke gelas, Pak Wirya berdiri di ambang pintu dapur, memandangi punggungnya cukup lama. "Naila," katanya tiba-tiba. Gadis itu menoleh. "Iya ya." Tapi Pak Wirya hanya diam, menggeleng pelan, dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Pada malam keempat sebelum pemilihan, hujan turun deras, halaman belakang becek, dan angin membuat dedaunan beterbangan. Naila, yang hendak mengambil jemuran di dapur, sempat melihat kilasan bayangan seseorang berdiri di tepi sumur dari balik jendela. Ia menelan ludah, perlahan-lahan membuka pintu dapur dan memanggil, "Ayah." Tak ada jawaban. Saat pintu terbuka, halaman sudah kosong, tapi air sumur tampak beriak, seolah baru saja disentuh sesuatu. Malam di desa Wanaraja terasa lebih gelap dari biasanya. Awan pekat menggantung rendah, menutup sinar bulan sepenuhnya. Angin sejuk yang biasa menenangkan, malam itu membawa hawa dingin yang menusuk. Pak Wirya duduk di dalam kamar kerjanya. Di hadapannya terbuka gulungan kain hitam, dengan kendi tanah liat dan seikat rambut yang diikat benang merah. Rambut yang ia ambil dari sisir Naila diam-diam beberapa hari lalu. Di samping kendi itu, ada sebuah boneka kecil dari jerami yang dibungkus dengan potongan kain milik Naila. Di bagian wajahnya, digoreskan sedikit darah ayam hitam yang disembelih diam-diam di belakang rumah semalam. Pak Wirya membaca mantra yang ia dapat dari lelaki tua di Wanapetak. Suaranya pelan, nyaris seperti gumaman. Bau kemenyan memenuhi ruangan, membuat udara terasa sesak dan panas, walau angin di luar tetap dingin. Di saat yang sama, Naila tak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang menekannya. Dada sesak, dan pikirannya melayang ke hal-hal aneh yang terus terjadi akhir-akhir ini. Ia ingat wajah Pak Wirya yang makin hari makin asing. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya. Pukul 2 dini hari, ia bangun dari ranjang. Telinganya seperti mendengar bisikan samar dari arah dapur. Awalnya ia mengira suara angin, tapi makin lama makin jelas. Waktunya sudah tiba. Langkahnya ragu saat menuju ke belakang, tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Saat tiba di ruang tengah, ia melihat pintu belakang rumah terbuka lebar. Hujan sudah reda, tapi tanah masih basah. Di kejauhan, sumur tua tampak diselimuti kabut tipis, dan di sebelahnya ada seseorang berdiri. Sosok itu mengenakan baju putih panjang, rambutnya basah menutupi wajah, kakinya tak menyentuh tanah. Sosok itu tak bergerak, tapi Naila merasa ia sedang dipanggil. Ia nyaris melangkah keluar ketika Bu Rini terbangun dan memanggil pelan dari dalam, membuat Naila tersadar. Saat menoleh kembali ke halaman, sosok itu sudah tak ada. Di ruang kerjanya, Pak Wirya menghembuskan napas panjang. Ritual sudah selesai. Ia mengubur boneka jerami dan kendi kecil itu di bawah pohon mangga tua di belakang rumah. Ia tersenyum kecil. "Aku pasti menang. Tidak ada yang bisa menghentikanku."
Pagi itu langit cerah di atas desa Wanaraja. Udara terasa hangat, seolah alam ikut merayakan hari besar. Di balai desa, warga telah berkumpul sejak matahari naik. Tawa dan obrolan ringan memenuhi halaman. Hari ini adalah pelantikan resmi Pak Wirya sebagai kepala desa. Pak Wirya berdiri di panggung kecil dengan pakaian serba putih dan selempang coklat bertuliskan Kepala Desa Wanaraja. Di sampingnya, Bu Rini duduk dengan wajah bangga. Namun tak sedikit warga yang melirik ke satu bangku kosong di sebelahnya. Bangku milik Naila. Wajah-wajah bertanya-tanya, namun tak ada yang benar-benar berani membuka percakapan. Mereka semua tahu, 3 hari lalu, Naila ditemukan tak bernyawa di dasar sumur tua di belakang rumah. Kabar itu sempat mengguncang desa, tapi dengan cepat tersebar penjelasan yang masuk akal. Naila terjatuh malam hari, mungkin tergelincir saat hendak mengambil jemuran atau mencuci kaki. Tak ada bekas luka yang mencurigakan, dan malam itu memang hujan deras. Pak Wirya menyampaikan kabar duka dengan tenang, bahkan nyaris tanpa air mata. "Kami percaya ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa," katanya pada warga 2 hari lalu. "Mohon doa untuk anak saya, semoga tenang di alam sana." Dan entah bagaimana sebagian besar warga menerima penjelasan itu. Kini, 2 hari setelah pemakaman Naila, Pak Wirya dilantik sebagai kepala desa. Tepuk tangan menggema saat ia mengucapkan janji jabatan. Warga tersenyum dan menyalaminya satu persatu. Di hadapan mereka, Pak Wirya tampak bersinar. Pemimpin yang tenang, berwibawa, dan kuat bahkan setelah menghadapi kehilangan. Sepulang dari balai desa, ia melewati halaman belakang rumah. Pohon mangga yang besar tampak kokoh, dan sumur tua terasa sepi. Pak Wirya berdiri beberapa saat di halaman belakang itu, menatap sekeliling. Tak ada yang berubah, hanya kesunyian malam yang menyelubungi desa dengan perlahan. Di dalam rumah, Bu Rini menyeduh teh hangat. Suasana di rumah itu tenang, semua terlihat seperti biasa. Hanya saja ada kekosongan yang membayangi, entah apa. Pak Wirya duduk di ruang tengah, menatap layar televisi yang menyala dengan suara pelan. Namun pikirannya melayang. Sesekali, ia menatap ke arah kamar Naila yang kini tertutup rapat. Tak ada suara apapun dari sana. Malam itu, semuanya tampak berjalan seperti biasa. Tak ada yang aneh. Hanya ada sedikit kesedihan yang menggantung di udara, seperti sesuatu yang belum sepenuhnya bisa diterima. Beberapa bulan berlalu sejak pelantikan Pak Wirya sebagai kepala desa. Desa Wanaraja kini berada di bawah kepemimpinan Pak Wirya, yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana dan tenang. Warga merasa puas dengan kinerjanya yang stabil, dan berbagai proyek pembangunan desa mulai berjalan dengan lancar. Namun, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Sesuatu yang mengganggu dalam ketenangan rumah Pak Wirya. Bu Rini terlihat lebih sering duduk termenung di ruang tamu, jauh dari kebiasaannya, yang dulu selalu sibuk mengurus rumah dan membantu Pak Wirya dengan pekerjaan-pekerjaan kecil. Ada kecanggungan yang tak terucapkan antara mereka. Mungkin karena kehilangan Naila, atau mungkin karena hal lain yang tak tampak oleh mata. Pak Wirya juga merasa ada yang berbeda. Ia merasa lebih sering terjaga tengah malam. Beberapa kali, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Seperti suara langkah kaki di lantai atas, padahal rumah mereka hanya satu lantai. Terkadang, ia merasakan angin dingin yang tiba-tiba datang di ruang-ruang yang sebelumnya hangat. Suatu malam, saat hujan turun dengan lebatnya, Pak Wirya duduk di meja kerjanya, memeriksa dokumen-dokumen desa yang tertunda. Ketika matanya mulai lelah, ia mengalihkan pandangannya ke arah foto keluarga yang tergantung di dinding. Di sana, ada foto Naila, Bu Rini, dan dirinya. Foto itu diambil sebelum Naila meninggal. Wajah Naila terlihat ceria, tak ada tanda-tanda yang mencurigakan.
Namun saat ia memperhatikan lebih seksama, ia merasa ada yang aneh dengan foto itu. Wajah Naila seolah memudar sedikit, seperti ada bayangan yang menutupi sebagian wajahnya. Perlahan, Pak Wirya teringat dengan kejadian yang sempat mengganggu pikirannya beberapa bulan lalu. Di malam terakhir Naila berada di rumah, ia teringat pada sosok di sumur tua yang dilihat Naila beberapa malam sebelum kematiannya. Namun ia cepat-cepat menepis pikirannya. Tidak, itu hanya halusinasi, gumamnya pada diri sendiri. Semua itu sudah berakhir. Tapi meskipun ia berusaha menenangkan dirinya, malam itu ia merasa ada yang berbeda. Sesuatu yang aneh menggantung di udara rumah mereka. Keesokan harinya, Pak Wirya keluar rumah untuk mengawasi beberapa proyek pembangunan desa. Warga menyapa dengan ramah. Beberapa menyampaikan terima kasih atas kemajuan yang ada. Namun di sudut matanya, Pak Wirya mulai melihat bayangan yang mengintai. Bayangan orang yang sepertinya berdiri di ujung jalan, mengamatinya. Ia mengerutkan dahi, tapi segera melupakan perasaan itu saat seorang warga mendekatinya dan memberi salam. Malamnya, setelah ia kembali ke rumah, ada sesuatu yang sangat jelas terasa. Seolah ada seseorang yang mengamati dari balik pintu, dari balik dinding rumah mereka. Ada rasa tidak nyaman yang terus menggelayuti, tetapi tak ada yang bisa ia lihat. Pak Wirya berusaha tidur, namun sulit sekali untuk memejamkan mata. Suara hujan di luar hanya menambah kesunyian dalam kamar yang semakin mencekam. Hari-hari yang berlalu semakin terasa berat bagi Pak Wirya. Gangguan-gangguan yang ia anggap sebagai hal kecil beberapa bulan lalu kini mulai muncul lebih sering, lebih jelas, dan lebih mengganggu. Setiap malam, Pak Wirya merasa semakin sulit untuk tidur. Suara-suara aneh mulai terdengar setiap kali ia tertidur. Langkah kaki, suara pintu terbuka, atau suara bisikan yang sangat lembut, namun cukup jelas terdengar di telinganya. Namun yang lebih mengganggu adalah perasaan tak nyaman yang terus-menerus menghantui. Ia merasa ada sesuatu yang mengamatinya, bukan hanya saat malam hari, tetapi juga ketika ia sedang bekerja di siang hari. Suatu pagi, saat Pak Wirya sedang bersiap untuk berangkat ke balai desa, ia melihat bayangan gelap bergerak di balik tirai jendela ruang tamu. Ia terkejut dan segera membuka tirai itu, tetapi tak ada apa-apa di luar. Hanya pepohonan yang tertiup angin. Namun perasaan aneh itu tak bisa hilang begitu saja. Seperti ada yang mengawasi dari jauh. Malam hari setelahnya, ia kembali terjaga saat tengah malam. Pintu kamar yang sebelumnya tertutup rapat kini sedikit terbuka. Langkah-langkah pelan terdengar di luar kamar. Ia bangkit dan membuka pintu, namun lagi-lagi tak ada siapa-siapa. Hanya udara malam yang dingin. Pak Wirya semakin terisolasi dalam ketegangan yang terus tumbuh. Bu Rini yang sebelumnya tenang, kini juga mulai tampak terganggu. Ia mulai sering merasa cemas dan gelisah. Beberapa kali ia menyebutkan hal-hal aneh yang ia rasakan di dalam rumah. Meskipun Pak Wirya selalu berusaha menenangkan istrinya. Hanya perasaanmu saja, katanya. Namun semakin lama, Pak Wirya mulai merasa bahwa gangguan-gangguan itu bukanlah hanya perasaan. Ia merasa ada yang aneh dengan rumah mereka, dengan desa mereka, dan dengan dirinya sendiri. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di ruang tengah, ia mendengar suara ketukan lembut di pintu depan. Terkejut, ia membuka pintu dengan cepat, namun tak ada siapa-siapa di luar. Hanya kegelapan dan suara angin malam. Namun yang lebih mengejutkan adalah bau amis yang tercium begitu kuat. Bau yang sangat familiar baginya, bau tanah lembab dan darah. Tak lama setelahnya, ia melihat sesuatu yang sangat mencurigakan di depan pintu rumah. Di tanah, tergeletak sebuah boneka jerami.
persis seperti yang ia tanam di bawah pohon mangga beberapa bulan lalu. Pak Wirya menggigil. Ia teringat pada malam itu, malam terakhir Naila berada di rumah. Ia teringat bagaimana Naila pernah berkata melihat sosok yang tidak bisa ia jelaskan, sosok yang ia takuti. Namun di luar pemikiran rasionalnya, Pak Wirya tahu bahwa hal-hal yang ia alami bukan hanya sebuah kebetulan. Ada yang salah, ada yang mengancam. Keanehan-keanehan ini semakin menjadi-jadi. Suatu pagi, Pak Wirya memeriksa ruang belakang rumah dan menemukan jejak kaki kecil yang tampak baru saja terbentuk di atas tanah kering. Ia mengenali jejak itu. Jejak yang mirip dengan langkah kaki Naila, anak tirinya yang sudah meninggal. Pak Wirya merasa tubuhnya lemas. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Warga mulai menganggapnya semakin aneh. Ia merasa semakin terisolasi, semakin terguncang oleh gangguan yang tak bisa ia lupakan. Bahkan Bu Rini, yang sebelumnya bersikap tenang, mulai merasa cemas. Malam itu, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Bu Rini memandang Pak Wirya dengan cemas. Ia mulai melihat perubahan yang jelas pada suaminya. "Kamu kenapa, Pak? Kenapa kamu kelihatan seperti gelisah?" tanyanya lembut, namun penuh kekhawatiran. Pak Wirya terdiam sejenak, mencoba menutupi ketakutannya. Ia tak ingin istrinya merasa lebih khawatir lagi. Tapi rasa takut yang mencekam begitu nyata di matanya. "Tidak, Bu, hanya kelelahan saja," jawabnya mencoba tersenyum. Tapi Bu Rini tidak percaya. Ia tahu ada yang salah. "Kamu bukan seperti biasanya," ujar Bu Rini, suaranya penuh tanda tanya. "Ada yang mengganggu pikiranmu. Jangan sembunyikan dari aku." Pak Wirya hanya mengangguk pelan. Ia tidak bisa mengatakan apapun. Ia tahu Bu Rini mulai merasa cemas, dan itu membuatnya semakin terjepit dalam perasaan terisolasi yang semakin kuat. Tapi, lebih dari itu, Pak Wirya juga tahu ada sesuatu yang semakin dekat, semakin nyata, dan ia merasa tak bisa menghindarinya. Keanehan yang terus menghantui Pak Wirya kini semakin tidak bisa diabaikan. Setiap hari, ia merasa tertekan, seperti ada bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Setiap malam, ia merasa matanya semakin sulit untuk terpejam, dan mimpi-mimpinya dipenuhi dengan sosok yang tidak bisa ia kenali. Sosok yang terkadang mirip dengan Naila. Suatu malam, setelah ia kembali dari balai desa, Pak Wirya memeriksa kamar tidur yang telah lama tak ia masuki. Pintu kamar Naila terbuka sedikit, dan di dalamnya ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Di atas meja belajar, sebuah boneka jerami yang dulu pernah ada, kini tergeletak dengan posisi yang berbeda, seolah baru saja dipindahkan. Rasa takut yang selama ini ia coba sembunyikan mulai menguasai dirinya. Pak Wirya merasa ada tangan yang tak terlihat terus mengawasinya, menuntut sesuatu yang tak bisa ia beri. Ia mengingat kembali perasaan Naila yang sering mengeluhkan keanehan yang ia lihat di rumah itu. Ada yang tak beres, dan kini Pak Wirya merasakannya sendiri. Namun yang lebih menakutkan, Bu Rini mulai melihat perubahan yang lebih jelas pada suaminya. Pak Wirya tak lagi bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia menjadi gelisah, sering terbangun tengah malam dalam keadaan basah kuyup oleh keringat dingin. Wajahnya semakin pucat, dan matanya yang biasanya penuh ketenangan kini terlihat kosong, seakan ada bayangan gelap yang mengisi ruang di baliknya. Suatu pagi, Pak Wirya terbangun dengan perasaan sangat kacau. Ia mendengar suara ketukan pintu yang sangat pelan, seolah memanggilnya. Ia membuka mata, tapi tak ada siapapun di luar. Namun saat ia melihat ke arah kaki tempat tidur, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah tulisan tercoret di lantai, seperti goresan tangan kecil, tertulis dengan kata-kata yang sangat familiar baginya. "Jangan lari, Ayah."
Perasaan ngeri dan bingung menyelubungi dirinya. Ia tahu ini adalah pesan dari Naila, atau setidaknya sesuatu yang berhubungan dengan kejadian yang tak bisa ia jelaskan. Bu Rini semakin khawatir. Ia melihat perubahan besar pada suaminya. "Pak, apa yang sebenarnya terjadi?" "Kamu makin aneh, semakin takut," ujar Bu Rini suatu malam. "Ada sesuatu yang harus kamu jelaskan. Jangan terus sembunyikan dariku." Pak Wirya hanya bisa diam, bibirnya tercekat. Ia ingin bercerita, tetapi ia tahu jika ia membuka mulut, semuanya akan berubah menjadi semakin buruk. Terlebih lagi, ia tak tahu harus mulai dari mana. Namun malam itu, gangguan yang lebih nyata terjadi. Saat Pak Wirya berbaring di tempat tidurnya, ia merasakan sesuatu yang menekan tubuhnya, seolah ada yang duduk di atas dadanya. Nafasnya terengah-engah dan ia tak bisa bergerak. Dengan kesulitan, ia berhasil membuka matanya dan melihat sebuah sosok yang berdiri di ujung tempat tidur. Sosok itu tampak seperti seorang gadis, mengenakan gaun putih kusam, wajahnya pucat dan tak terlihat jelas. Sosok itu memandang Pak Wirya dengan tatapan yang penuh kebencian dan penderitaan. Wajahnya mulai terlihat lebih jelas, dan Pak Wirya terkejut. Itu adalah wajah Naila, meskipun sudah berubah menjadi pucat, dengan mata yang kosong, seolah tak hidup. Pak Wirya terpekik dan terbangun dalam keadaan terengah-engah. Ia terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Tapi setelah mengalihkan pandangannya ke arah jendela, ia melihat ada jejak-jejak basah yang mengarah keluar rumah. Pak Wirya berlari menuju pintu depan, namun ia berhenti sejenak di sana. Angin malam yang dingin membekukan tubuhnya. Ia menatap jalanan yang gelap dan kosong. Tidak ada jejak kaki, tidak ada yang tampak di luar sana. Namun begitu ia berbalik, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Di dinding ruang tamu, ada tulisan yang baru muncul. Tulisan itu tertulis dalam darah, dengan huruf-huruf yang tampak seperti goresan tajam. "Jangan lari, Ayah. Aku menunggu." Pak Wirya hampir tak bisa bernapas. Rasa takut yang mendalam menghimpitnya. Ia tahu teror ini bukan hanya sekedar gangguan. Ini adalah pesan dari Naila, dan ia tak bisa lagi lari dari kenyataan. Bu Rini yang mendengar teriakan suaminya segera berlari ke ruang tamu. Namun saat ia sampai, ia tak melihat tulisan itu. Tidak ada jejak darah di dinding. Semua tampak seperti biasa, seolah tidak terjadi apapun. "Pak, apa yang kamu lihat?" tanya Bu Rini dengan cemas. "Jangan bilang ini hanya imajinasimu." Namun Pak Wirya hanya bisa terdiam, dengan tubuh gemetar dan mata yang penuh ketakutan. Ia tahu teror ini baru saja dimulai. Hari-hari yang berlalu semakin menggerogoti ketenangan yang pernah dimiliki oleh Pak Wirya. Meski ia berusaha untuk tetap terlihat tenang, setiap detik dalam hidupnya kini dipenuhi rasa cemas dan ketakutan yang semakin menebal. Malam-malamnya dipenuhi dengan mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali ia terbangun, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dari bayang-bayang kegelapan. Pada malam yang sangat gelap, Pak Wirya kembali terbangun dari tidurnya dengan perasaan tercekik. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan hatinya berdebar sangat kencang. Ia mendengarkan sejenak, namun tak ada suara apapun, hanya kesunyian yang mencekam. Ketika ia berusaha menarik napas panjang, ia mendengar suara halus, seperti bisikan. "Ayah, kenapa kau lari dariku?" Pak Wirya melompat dari tempat tidur, matanya terbuka lebar, dan jantungnya seolah melompat keluar dari dada. Ia berlari keluar kamar, mencari Bu Rini, dan segera menemukannya yang sedang tertidur di ruang tamu. Namun yang mengejutkan, saat ia melangkah masuk ke ruang tamu, semua lampu padam begitu saja. Ia membuka pintu, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi seketika itu juga,
Ia melihat sosok bayangan putih yang melintas dengan sangat cepat, tepat di ujung koridor. "Bu!" teriaknya dengan nada panik, tapi tak ada jawaban. Suasana menjadi hening, seperti suara Pak Wirya yang tenggelam dalam kesunyian malam yang mencekam. Dengan tubuh gemetar, Pak Wirya menggenggam senter dan berjalan menuju ruang tamu. Begitu ia menyalakan senter, ia melihat jejak-jejak basah mengarah ke pintu depan. Jejak-jejak itu tidak tampak seperti jejak kaki biasa. Jejak itu halus dan memanjang, seolah seseorang berjalan dengan langkah yang sangat ringan, tetapi penuh dengan kesan menyeramkan. Dengan hati yang dipenuhi ketakutan, Pak Wirya membuka pintu depan. Keheningan malam menyelimuti rumah mereka. Hanya terdengar suara angin yang berdesir melalui dedaunan di luar. Namun, saat ia menoleh ke dalam rumah, ia terkejut melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Semua barang di ruang tamu sudah dipindahkan. Sofa, meja, kursi, semuanya terbalik, seolah ada kekuatan besar yang menghancurkannya dengan kejam. "Bu!" teriaknya lagi, namun kali ini suaranya semakin putus asa. Ia berlari menuju kamar tidur, berharap menemukan istrinya dalam keadaan baik-baik saja. Namun saat ia membuka pintu kamar, ia menemukan Bu Rini tengah duduk di sudut kamar dengan tatapan kosong, seperti terhipnotis. Matanya tidak bergerak, tidak melihat apapun, hanya hampa. Pak Wirya panik. Ia berlari mendekat dan mengguncangnya. "Bu, apa yang terjadi padamu?" Pak Wirya memanggilnya dengan suara penuh kekhawatiran. Dengan sangat pelan, Bu Rini akhirnya mengangkat kepalanya dan tatapan kosong itu mengarah ke suaminya. "Ada yang datang, Pak." Dia datang lagi," kata Bu Rini dengan suara pelan, seolah berbicara dalam mimpi buruk. Pak Wirya merasa seolah dunianya hancur berkeping-keping. Teror ini sudah melampaui batas. Itu bukan hanya sekedar gangguan. Naila atau apapun yang sekarang menguasai rumah mereka benar-benar menuntut balas. Namun Bu Rini tidak merasakan hal yang sama. Ia masih dalam keadaan bingung, tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Ia tidak melihat hal-hal aneh yang terjadi di sekitar mereka. Pak Wirya tahu, teror ini bukanlah hal yang bisa dijelaskan begitu saja. Kejadian-kejadian ini hanya terjadi padanya, dan ia merasa semakin terperangkap dalam kesalahan yang ia buat. Setelah berbicara beberapa saat dengan Bu Rini yang tampak semakin cemas, Pak Wirya kembali merasakan hawa dingin yang menyelimutinya. Ketika ia berbalik, ia melihat jejak darah di lantai, setetes demi setetes, seolah ada yang baru saja berjalan melewati ruangan. Dia berjalan menuju ruang tamu, tubuhnya bergetar hebat dan semakin dalam rasa takut itu menjalar. Pak Wirya menggenggam erat sebuah benda kecil di tangannya. Berusaha menenangkan diri, namun perasaan itu terus mengganggunya. Malam itu, suara pintu yang berderak tiba-tiba terdengar, dan Pak Wirya berlari untuk memeriksa. Namun saat ia menoleh kembali, ia melihat sosok bayangan putih melintas cepat di depannya. Sesosok tubuh yang lebih dikenal, tubuh Naila yang telah meninggal, dengan wajah penuh penderitaan, tampak bergerak tanpa suara menuju ke arah tangga. Pak Wirya terengah-engah, matanya terbuka lebar. Hanya ada dia dan kesunyian yang semakin mencekam. Ia tak tahu harus berbuat apa, dan rasa takut itu semakin mendalam. Teror ini semakin tak terkendali, dan meskipun ia berusaha untuk bersembunyi atau lari, Naila seakan tahu kemana ia pergi. Semakin lama, keadaan Pak Wirya semakin memburuk. Teror yang datang menghantuinya tidak lagi hanya berupa mimpi buruk atau kejadian-kejadian aneh di rumah, tetapi juga mulai meresap ke dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap kali ia berusaha beristirahat, rasa cemas dan ketakutan menyergapnya. Suara-suara aneh, bayangan yang melintas,
dan bisikan halus yang hanya ia dengar semakin sering terjadi. Pak Wirya yang dulu dikenal sebagai sosok yang tenang dan penuh percaya diri, kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Matanya seringkali tampak kosong, dan setiap langkahnya dipenuhi dengan kecemasan yang semakin tak terkontrol. Bu Rini mulai merasa khawatir, dan perubahan pada suaminya yang semakin mencolok tidak bisa ia abaikan lagi. Satu pagi, Bu Rini melihat Pak Wirya duduk termenung di beranda rumah mereka. Matanya menatap kosong ke depan, seolah tidak melihat apapun. Ia mendekat dan bertanya, "Pak, ada apa denganmu? Kamu tidak seperti biasanya." Pak Wirya tersentak mendengar suara Bu Rini, namun tak menjawab. Hanya ada kesunyian yang menjawab pertanyaan itu. Setelah beberapa saat, akhirnya ia mengangkat kepala dan berkata dengan suara serak, Aku tak bisa berhenti merasa terancam. Setiap kali aku menutup mata, aku merasa dia ada di dekatku. Naila." Mendengar itu, Bu Rini semakin cemas. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang telah berubah dalam diri suaminya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, namun Bu Rini tidak tahu apa itu. Ia merasa seperti ada jurang yang semakin lebar antara dirinya dan Pak Wirya, dan ia semakin merasa terasing dari pria yang dulu begitu ia cintai. "Naila?" tanya Bu Rini. Suaranya mulai gemetar. Pak Wirya menundukkan kepala, tak bisa mengelak dari kenyataan yang semakin mendekat. "Ya Bu, Naila, aku yang menyebabkan semuanya. Aku yang membuatnya pergi. Dan sekarang, dia datang untuk menuntut balas," kata Pak Wirya dengan suara yang bergetar. Bu Rini terkejut. Ia tidak menyangka bahwa suaminya bisa terlibat dalam hal seperti itu. Naila, anaknya yang selalu ia sayangi dan lindungi, ternyata menjadi korban dari ambisi besar Pak Wirya. Hatinya hancur mendengar pengakuan itu. Ia merasa seperti dibohongi selama ini, dan rasa kecewa serta marah mulai merasuki dirinya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menyembunyikan semuanya dariku?" teriak Bu Rini, tak bisa menahan amarahnya yang mendalam. Pak Wirya menarik napas panjang. Matanya terlihat kosong, seolah terperangkap dalam ingatan yang tak bisa ia lepaskan. "Aku melakukan kesalahan besar, Bu. Aku berbuat jahat. Aku menumbalkan Naila agar aku bisa menang dalam pemilihan kepala desa. Aku membuat perjanjian dengan kekuatan yang tak aku pahami. Dan sekarang kekuatan itu datang menuntut balas." Kata-kata Pak Wirya mengguncang Bu Rini. Ia tak menyangka bahwa suaminya bisa terlibat dalam hal seperti itu. Naila, yang selama ini tampak seperti anak perempuan yang baik, ternyata menjadi korban dari ambisi Pak Wirya. Rasa kecewa dan marah Bu Rini semakin dalam. Ia merasa sangat dikhianati oleh orang yang selama ini ia percayai. "Jadi, kamu rela mengorbankan anak kita demi jabatan itu?" tanya Bu Rini dengan suara yang bergetar penuh amarah. Kamu tega sekali, Pak. Naila adalah anak kita, anak kita." Suara Bu Rini pecah, matanya penuh dengan air mata marah dan kecewa. Ia merasa hancur, dan dalam sekejap, seluruh dunia seakan runtuh. Pak Wirya hanya bisa diam, tak mampu berkata apa-apa lagi. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar, tetapi tak ada kata yang bisa membenarkan perbuatannya. "Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi," teriak Bu Rini, tak dapat menahan amarah dan kecewa yang kini menguasai dirinya. Pak Wirya menatap istrinya dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku tak tahu, Bu. Aku sudah berusaha lari dari semua ini, tapi dia terus mengikutiku. Aku tak tahu apa yang dia inginkan lagi." Bu Rini memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia tidak bisa begitu saja membiarkan semuanya berlanjut tanpa mencari jalan keluar.
Setelah beberapa hari mengamati perubahan pada suaminya, Bu Rini mulai mencari tahu lebih dalam tentang kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Naila. Ia berusaha mencari informasi tentang dukun atau orang yang mungkin telah membantu Pak Wirya dalam melakukan pesugihan itu. Suatu pagi, Bu Rini pergi menemui salah seorang tetua desa yang dikenal sebagai orang yang mengetahui banyak hal tentang tradisi dan kepercayaan lama. Ia berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang cara mengakhiri teror yang kini menghantui suaminya. Tanya jawab dengan tetua desa itu memberikan informasi yang mengerikan. Pesugihan itu bukanlah hal yang bisa ditarik begitu saja, Rini. Jika kau melibatkan roh atau kekuatan gaib, itu akan mengikatmu selamanya. Tak ada jalan keluar kecuali dengan membayar harga yang sangat mahal, kata tetua desa itu dengan suara berat. Mendengar itu, Bu Rini merasa kakinya terhuyung. Ia tahu Pak Wirya terjebak dalam suatu lingkaran tak berujung, dan kini ia harus memilih antara membantu suaminya keluar dari permasalahan ini atau melawan kekuatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Sementara itu, Pak Wirya semakin terisolasi. Setiap malam, ia mendengar suara-suara yang semakin jelas, langkah kaki yang mendekat, suara pintu yang terbuka tanpa ada orang, dan suara bisikan lembut namun penuh ancaman. Suatu malam, ia terbangun dengan napas terengah-engah, dan di hadapannya berdiri bayangan putih yang sangat jelas, Naila. Wajahnya tampak marah dan penuh penderitaan. "Ayah, kau akan membayar apa yang telah kau lakukan padaku," bisik Naila dengan suara serak, membuat Pak Wirya terdiam ketakutan. Pak Wirya ingin berteriak, namun suaranya hilang, seolah terhisap oleh kegelapan yang semakin pekat. Waktu terasa semakin berat bagi Pak Wirya. Setiap detik yang berlalu semakin terasa seperti beban yang tidak bisa ia tahan. Teror yang datang kepadanya semakin menjadi, dan ia tidak tahu lagi bagaimana cara melarikan diri. Suara-suara yang sering ia dengar di malam hari semakin keras, bayangan-bayangan yang melintas semakin jelas, dan yang lebih mengerikan, Naila. Anak tirinya yang telah tiada, kini sering muncul dalam wujud yang mengerikan, dengan wajah yang penuh kemarahan dan penderitaan. Di dalam rumahnya, setiap sudut tampak penuh dengan kegelapan yang menekan, seolah ruang itu sendiri menjadi saksi bisu dari kesalahan yang telah dibuatnya. Pak Wirya tidak lagi bisa tidur nyenyak. Tidur malam hanya membawa mimpi buruk yang semakin nyata, dan ia mulai merasakan seolah sesuatu yang lebih besar daripada dirinya menguasai hidupnya. Suatu malam, Pak Wirya terbangun dengan tubuh basah keringat, terengah-engah. Suasana di sekitar kamar begitu gelap dan sunyi, hanya terdengar suara detakan jantungnya yang keras. Namun kali ini, rasa cemas yang menguasai dirinya tidak hanya berasal dari teror yang menimpanya, tetapi juga perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang mulai menguasai hidupnya. Suara gemerisik terdengar samar-samar, langkah kaki yang datang dari kegelapan, bisikan-bisikan yang menyusup dalam telinganya. Pak Wirya merasa dirinya seperti terperangkap, dihadapkan pada kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Ketika ia menoleh ke arah pintu kamar, bayangan Naila muncul. Wajahnya penuh dengan kebencian dan rasa sakit, matanya kosong, namun penuh dengan amarah yang tak terungkapkan. "Aku sudah menunggumu, Ayah." Suara Naila terdengar dingin dan menggetarkan, seolah datang dari kedalaman yang jauh. "Sekarang, kau akan merasakan apa yang aku rasakan." Pak Wirya menggigil, tubuhnya terasa lemas, namun ia berusaha untuk bangkit. "Aku minta maaf, Naila. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan," katanya dengan suara gemetar, mencoba mencari pengampunan. Namun Naila hanya tersenyum sinis. "Sudah terlambat, Ayah.
kau sudah memilih jalanmu. Sekarang kau harus membayar. Pak Wirya merasa kegelapan di sekelilingnya semakin menekan. Suara-suara mengerikan semakin terdengar jelas. Ia berlari, berusaha kabur menuju ke arah halaman belakang rumah. Kegelapan semakin mengelilinginya dan tubuhnya terasa semakin berat. Ketika tiba di halaman belakang rumah, langkahnya terhenti, tubuhnya menegang. Pak Wirya melihat Naila sudah berdiri di sana, di tempat yang pernah menyaksikan segalanya, di dekat dengan sumur tua yang dulu menjadi saksi bisu dari kematian Naila. Sumur itu yang kini terlihat lebih mengerikan, seolah mengundang Pak Wirya untuk kembali. Pak Wirya mendengar suara Naila yang semakin jelas. "Kau akan ikut denganku, Ayah." Di dalam rumah, Bu Rini terbangun. Ia merasa ada yang tidak beres. Tubuhnya terasa dingin dan hatinya dipenuhi rasa cemas. Ia mendengar suara-suara aneh yang datang dari luar kamar. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari keluar rumah, mencari suaminya. Namun, ia tidak menemukan Pak Wirya di dalam rumah. Hatinya semakin cemas dan akhirnya ia keluar ke halaman belakang. Dan di sana, di dekat sumur tua yang sudah lama terabaikan, ia melihat Pak Wirya. Pak Wirya tampak terguncang, matanya terbelalak ketakutan, seperti terjebak dalam dunia yang tidak ia pahami. Tanpa disadari, kakinya terpeleset, dan dalam sekejap, ia terjatuh ke dalam sumur tua yang dalam dan gelap. Suara terjatuh itu menggema dalam keheningan malam, seperti sebuah akhir yang tak terhindarkan. Bu Rini berlari mendekat, melihat suaminya terjatuh ke dalam sumur dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. "Bapak!" teriak Bu Rini, suaranya pecah, penuh histeris. Ia berlari ke tepi sumur, tapi tidak bisa menjangkaunya. Tangannya gemetar, tubuhnya hampir ambruk melihat suaminya yang kini terjebak di dalam sumur tua yang menjadi saksi bisu dari semua kejadian ini. Bu Rini terjatuh ke tanah, tangisnya pecah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Pak Wirya, suaminya yang selama ini ia anggap baik, akhirnya mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya. Keheningan menyelimuti, hanya ada suara isakan Bu Rini yang terdengar jelas di malam yang gelap itu. Beberapa minggu telah berlalu sejak tragedi malam itu. Desa Wanaraja kembali sunyi seperti biasa, namun suasana yang tertinggal tak lagi sama. Sumur tua di belakang rumah Pak Wirya kini telah ditutup dengan semen dan pagar besi atas permintaan warga dan juga Bu Rini sendiri, seolah mereka semua sepakat bahwa tempat itu tak boleh lagi disentuh, apalagi didekati. Bu Rini jarang keluar rumah. Ia lebih banyak mengurung diri, larut dalam diam dan kesedihan. Kehilangan Naila adalah luka yang belum sempat sembuh, dan kini kehilangan Pak Wirya dengan cara yang sama adalah luka yang lain, lebih rumit, penuh dengan kebingungan dan kekecewaan. Beberapa orang desa masih berbisik-bisik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun tak ada yang berani membahasnya terlalu dalam. Mereka hanya tahu bahwa sejak kematian Naila, Pak Wirya berubah. Dan saat terjatuh ke dalam sumur tua, tak seorang pun berani menganggap itu sekadar kecelakaan. Kabar pun perlahan menyebar bahwa pemimpin desa yang dulu dikagumi ternyata menyimpan sisi gelap yang tak diketahui siapapun. Banyak warga mulai mengingat hal-hal ganjil yang dulu mereka anggap kebetulan. Ritual kecil yang dilakukan diam-diam, tatapan kosong Pak Wirya saat sendiri, dan ucapan-ucapan yang kini terasa berbeda maknanya. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di malam terakhir Pak Wirya. Namun satu hal yang diyakini semua warga, kejahatan, sehalus dan serapih apapun disembunyikan, pada akhirnya akan menuntut balas dengan caranya sendiri. Dan sumur tua di belakang rumah itu, kini tak hanya dikenal sebagai tempat yang menyeramkan, tapi sebagai tempat di mana keadilan, meski datang terlambat,
tetap menuntut untuk ditegakkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.